Gereja yang satu, kudus dan apostolik merupakan ciri-ciri atau sifat gereja. Gereja menyatakan bahwa yang insani dan yang ilahi bersatu di dalam diri gereja. Empat ciri ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Gereja tidak berdiri dari dirinya sendiri, melainkan berkat karunia Roh Kudus. Gereja yang satu, yaitu kesatuan di dalam gereja, dasarnya dari kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal kendati memiliki tiga pribadi, namun hakikatnya adalah satu. Sama halnya dengan gereja, kendati beraneka ragam, namun tetap satu, yaitu gereja yang berkumpul dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Pengudusan manusia di dalam Kristus merupakan tujuan semua karya di dalam gereja. Selanjutnya gereja Katolik. Kata Katolik berarti mau merangkul semuanya. Gereja diutus oleh Kristus ke seluruh dunia. Wajah gereja bukanlah semua harus sama dengan gereja yang ada di Vatikan, melainkan beraneka ragam dan berbeda-beda. Adapun yang sama adalah isinya atau esensinya. Gereja yang apostolik merupakan gereja yang didirikan atas dasar para rasul yang memiliki tiga macam arti. Yang pertama, ia tetap dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Yang kedua, dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya yang menjadi ajaran, warisan iman, serta pedoman para rasul dan meneruskannya. Yang ketiga, ia tetap diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul sampai saat kedatangannya kembali Yesus Kristus. Tanda-tanda dari gereja. Pentingnya mengenal tanda-tanda gereja untuk membedakan gereja yang benar dan gereja yang salah. Menurut teolog Reformen, tanda-tanda dari gereja yaitu pertama, pengajaran yang murni dari Injil dan pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, ada pelaksanaan sakramen-sakramen yang tepat. Yang ketiga, pelaksanaan disiplin gereja yang setia. Kemudian tanda-tanda dari gereja secara khusus yaitu pemberitaan firman Tuhan secara benar. Gereja sebagai sarana yang amat besar untuk tetap mempertahankan gereja dan ibu bagi orang percaya. Adanya karunia yang relatif dari doktrin, kebenaran iman, dan hidup yang taat melakukan firman Tuhan. Kemudian pelaksanaan sakramen-sakramen gereja yang teratur. Sakramennya menerapkan isi dari firman Tuhan. Sakramen itu merupakan pemberitaan firman Tuhan yang kelihatan. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan disiplin yang setia. Disiplin merupakan hal yang sangat penting dalam menjadi kemurnian doktrin dan kesucian sakramen. Spiritualitas Kristen, atau yang biasa disebut sebagai sikap hidup yang digerakkan oleh kekuatan roh yang dilandaskan pada pengalaman akan kehadiran roh Allah sendiri. Spiritualitas Kristen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah Purgatory, atau ialah seseorang yang masih hidup dalam kenikmatan dunia, namun nilai-nilai kerohanian sudah mulai terlihat. Pada tahap ini, manusia masih mencari kenikmatan dunia, namun sudah mulai menyadari bahwa adanya kehadiran Tuhan dan menginginkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tingkatan ini, manusia dihadapkan dengan ketidakmurnian di dalam dirinya, namun merasakan desakan kehidupan kepada Tuhan. Yang kedua adalah Illumination. Pada tahap ini, mengajak manusia untuk melihat dalam kehidupan konkret mengenai kehadiran Tuhan dan pengajarannya. Kita akan semakin menyadari kehadiran Tuhan dan berusaha bersatu dengannya dalam cara yang mendalam. Energi ini muncul melalui tanda-tanda yang tersembunyi bagi orang-orang yang kurang percaya, namun akan begitu nyata bagi orang-orang yang percaya. Selanjutnya adalah kebersatuan atau komuni. Tingkatan ini adalah tingkatan yang berarti bersatu dengan Tuhan. Berarti menyelipkan keinginan kita dan mau melihat kehendak yang lebih utama. Tahapan ini bukanlah mengenai keinginan manusia lagi, namun sudah masuk ke dalam apa yang Tuhan ingini. Rencana-rencana dalam tahap kehidupan ini tentunya berbeda dari rencana yang telah kita siapkan. Dari 3 tahapan ini, tentu saja ada cara-cara untuk meningkatkan spiritualitas umat Kristen. Dengan cara melalui sarana anugerah yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah firman Tuhan, doa, dan sakramen. Firman Tuhan sendiri menggambarkan dirinya sendiri kepada kita sebagai sebuah sarana anugerah dalam beragam cara. Firman Tuhan dinyatakan juga menjadi hikmat dan kuasa Tuhan, dan untuk meyakinkan, mempertobatkan, dan menguduskan jiwa. Namun tentu saja firman Tuhan yang kita baca belum tentu memperoleh hasil-hasil rohani ini jika tidak dihadiri oleh Roh Allah. Yang kedua adalah doa. Doa adalah komunikasi individu manusia dengan Allah. Tentunya doa memiliki nilai-nilai yang sangat berarti jika orang yang berdoa ini percaya bahwa Allah mendengar dan menjawab doa-doanya. Tentu saja jawaban dari doa tidak langsung kita dengar atau kita tahu. Tuhan dapat memberikan jawaban berupa ya, tidak, atau bahkan tunggu untuk apa yang kita doakan. Yang selanjutnya adalah sakramen. Sakramen merupakan suatu ritus Kristen yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh gereja Kristen sejak berabad-abad dahulu. Sakramen sendiri terbagi menjadi 2, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Baptisan mengingatkan kita bahwa kita adalah keluarga Allah, dan perjamuan kudus mengingatkan kita akan anugerah yang telah Allah berikan. Tentu saja dari 3 sarana anugerah ini, kita dapat meningkatkan spiritualitas Kristen kita, sehingga nantinya kita dapat memiliki tingkat spiritualitas yang bersatu dengan Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengar saya menjelaskan mengenai spiritualitas iman Kristen. Shalom dan terima kasih. Segala pujian kita, segala pengagungan kita pagi ini, kita bawa di hadapannya. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to
Video yang baru saja kita saksikan merupakan cuplikan dari ibadah di gereja saya, yang mana ini merupakan bagian daripada salah satu liturgi gereja, yaitu pujian dan penyembahan, di mana kita bersama-sama sebagai umat Tuhan memuji dan memuliakan Ia dengan kesatuan hati, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Saya ingin bicara mengenai 4 atribut gereja. Salah satunya adalah kesatuan atau keesaan gereja. Yang lainnya adalah kesucian, katolik, dan apostolik. Kesatuan gereja bukan hanya karena sifat yang eksternal, tetapi karena sifat yang internal dan spiritual, yaitu kesatuan mistis dengan Kristus. Diatur oleh satu gereja dan kepala gereja yaitu Kristus, dan dihidupkan oleh satu roh yaitu roh Kristus. Sama-sama diikat oleh ikatan kasih dan kemuliaan di masa mendatang, kesatuan batin dalam pengakuan, tingkah laku Kristen, ibadah kepada satu Allah dalam Kristus, dan satu dalam sakramen. Demikian yang ingin saya bagikan, yang merupakan bagian daripada 4 atribut gereja, yang mana kesatuan hati dalam Kristus itu merupakan hal yang penting dalam salah satu atribut gereja. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menyatukan hati bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa dan Allah yang merupakan pencipta langit dan bumi, yang merupakan juru selamat kita yang hidup. Demikian yang ingin saya bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu materi perkuliahan WDK 3, yaitu tentang atribut dan juga tanda gereja. Nah, di sini ada 4 atribut gereja yang berdasarkan dengan pengakuan iman Konstantinopel. Nah, yang pertama itu atribut pertama ada kesatuan gereja. Ini sifatnya internal dan juga spiritual dengan Kristus. Di mana dalam gereja itu diatur oleh satu raja yang menjadi kepala gereja, yaitu Kristus. Dan kita umatnya adalah Tuhan. Di mana dalam gereja diatur oleh satu raja yang menjadi kepala gereja, yaitu Kristus, dan kita umatnya adalah tubuh Kristus. Nah, kita ini adalah satu kesatuan di dalam Tuhan Yesus. Satu kesatuan yang hanya beribadah dan menyembah kepada satu Allah saja. Oleh karena itu, kita satu di dalam Tuhan, maka kita juga harus saling memperhatikan satu sama lain. Jika ada anggota yang bersuka cita, kita turut bersuka cita. Jika ada anggota yang menderita, kita juga ikut turut membantunya. Nah, tugas dari kepala itu kan mengatur, mengkontrol, dan juga menggerakkan anggota tubuh. Sedangkan tubuh itu mengikuti instruksi dari kepala. Jadi di dalam Tuhan itu, tugas kita adalah mengikuti kehendaknya, dan Tuhanlah yang akan merancangkan rencananya bagi kita. Nah, atribut yang kedua itu ada kesucian gereja. Atribut yang kedua itu adalah kesucian gereja. Nah, gereja di sini diartikan bukan hanya sebagai gedung atau tempat beribadah saja, tapi gereja itu adalah kita, setiap umat Allah, di mana dalam kita ini ada bait Allah yang tinggal. Gereja yang suci dan kudus dikhususkan bagi Allah. Maksudnya itu hidup kita harus kudus dan terpisah dari keinginan duniawi, agar ketika kita datang kepada Tuhan, kita dikhususkan karena kita berbeda dengan yang lain. Nah, jadi untuk kita bisa terhubung dengan Kristus, kita tuh perlu media seperti membaca Alkitab dan juga beribadah. Terus yang atribut yang ketiga itu ada gereja yang Katolik. Nah, Katolik di sini memiliki arti yang umum atau universal. Dalam Matius 28 ayat 18-20 dijelaskan bahwa kita ini sebagai murid Yesus diberikan kuasa untuk memberitakan Injil ke semua orang tanpa terkecuali, dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus. Karena kita yang pertama sudah mengetahui dan juga mengenal pribadi Yesus, maka hanya dalam Dia sajalah ada keselamatan dan juga kebenaran. Ini tercatat dalam Yohanes 14 ayat 6. Nah, atribut yang terakhir itu ada gereja yang apostolik. Nah, kita di sini mempercayai dan mengajarkan keberadaan Injil yang apostolik. Maksudnya itu adalah kita berkomitmen terhadap firman Tuhan, pelaksanaan sakramen, dan juga disiplin gereja yang berdasarkan firman Allah. Jadi ketiga hal ini juga merupakan tanda-tanda gereja. Nah, berdasarkan 4 atribut dan 3 tanda gereja tersebut, dapat kita ketahui bahwa tugas utama gereja adalah sebagai sarana persekutuan umat Allah. Meskipun saat ini sedang berlangsung pandemi yang mengharuskan kita berjaga jarak dan juga membatasi aktivitas fisik, maka gereja bisa diadakan secara offline. Nah, untuk tetap menunjang pertumbuhan iman kita dalam Kristus, dan tugas kita adalah untuk menjaga iman kita di dalam Yesus meskipun dalam kondisi yang sulit seperti pandemik ini. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan saya sangat terbuka sekali untuk memberikan untuk kalian yang memberikan tanggapan. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai atribut dan tanda gereja. Bagi atribut, saya merasa ada 3 poin penting dalam atribut gereja, yaitu kesatuan gereja, kemudian ada kesucian gereja, serta gereja yang umum. Kesatuan gereja bukan hanya karena sifat yang eksternal, melainkan sifat internal dan spiritual yang ingin bersatu dengan Kristus. Yang dalam gereja tersebut diatur bukan oleh kepala gereja atau badan-badan yang mengurus gereja atau orang-orang yang ikut dalam pelayanan, orang yang tidak terlihat di balik layar atau umat-umatnya, melainkan Yesus Kristus itu sendiri, serta dihidupkan oleh satu roh, yaitu roh Kristus. Sehingga gereja merupakan tempat yang diikat oleh ikatan kasih serta kemuliaan yang nantinya membuat kesatuan di dalam batin dalam pengakuan, kemudian membuat tingkah laku yang sangat baik dalam beribadah kepada Allah dalam suatu sakramen ekaristi. Kemudian yang kedua ada kesucian gereja. Kesucian gereja berdasar secara objektif dalam Kristus, tetapi juga subjektif dalam kehidupan. Mengapa demikian?
Allah sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa manusia agar manusia kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, kesucian dalam hal batin, tetapi juga dalam hal fisik kehidupan sehari-hari, di mana manusia membutuhkan gereja yang dipisahkan dari dunia dan hanya dipersembahkan untuk dikhususkan oleh Allah. Itulah tujuan utama Allah mengorbankan dirinya di kayu salib, karena ia sangat sayang kepada manusia-manusia sehingga manusia diharapkan dapat kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu disatukan dalam suatu gereja yang suci sehingga mereka bisa lebih dekat dengan Allah. Kemudian ada yang ketiga, gereja umum. Gereja umum bersifat universal. Gereja umum mencakup semua orang percaya yang di atas bumi tanpa terkecuali, dari segala bangsa dunia, ras maupun suku dan lain-lain. Mereka menerima setiap manusia yang ingin menerima Injil dalam hidup mereka, yang ingin mempercayai dan mengajarkan keberadaan Injil, sehingga mereka memiliki komitmen terhadap firman Tuhan dan pelaksanaan sakramen. Kemudian tanda gereja dibagi dua, gereja umum dan sejati. Saya akan bahas singkat. Gereja umum dan gereja sejati merupakan gereja yang membahas tentang salah dan benar, mengenai pemberitaan firman secara benar berasal dari Injil dan pelaksanaan sakramen dengan benar, dan juga disiplin dengan setia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang atribut dan juga tanda dari gereja sejati. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang atribut dari gereja berdasarkan di pengakuan iman Konstantinopel atau 381 AD. Ada 4 atribut dari gereja. Yang pertama yaitu kesatuan atau one. Yang kedua itu kesucian atau holy. Yang ketiga itu katolik. Dan yang keempat ada apostolik. Baik, yang pertama kesatuan atau keesaan dari gereja, di mana kesatuan gereja bukan hanya bersifat yang eksternal tetapi juga sifat yang internal dan spiritual, yaitu kesatuan mistis dengan Kristus. Kemudian dalam kesatuan gereja diatur oleh satu raja dan kepala gereja yaitu Kristus, dan juga dihidupkan oleh satu roh yaitu Roh Kristus. Kemudian gereja sama-sama diikat oleh ikatan kasih dan kemuliaan di masa mendatang, kesatuan batin dalam pengakuan dan juga tingkah laku Kristen, dan juga ibadah kepada satu Allah dalam Kristus, yaitu juga satu dalam sakramen sebagaimana gambaran satu tubuh. Kemudian untuk atribut yang selanjutnya yaitu kesucian. Boleh dilihat di dalam Yohanes 17 ayat 17 sampai 19 dan juga Efesus 4 ayat 1, di mana kesucian gereja berdasarkan secara objektif di dalam Kristus, tetapi juga secara subjektif di dalam kehidupan di dalam hal batin, tetapi juga dalam fisik kita di kehidupan sehari-hari. Nah, gereja yang suci itu atau gereja yang kudus itu adalah gereja yang dipisahkan dari hal-hal dunia dan dipersembahkan serta dikhususkan bagi Allah. Untuk atribut yang selanjutnya yaitu atribut katolik, di mana arti katolik yaitu universal atau umum. Bisa dilihat juga di dalam Matius 28 ayat 18 dan 20. Gereja yang umum atau gereja yang katolik itu mencakup semua orang percaya di atas bumi ini tanpa kecuali, dari segala bangsa di dunia yang telah menerima berita Injil. Kemudian untuk atribut yang selanjutnya yaitu gereja yang apostolik, di mana apostolik dalam pengertian rasuli, bukan pengertian suksesi pemimpin gereja, di mana gereja mempercayai dan mengajarkan keberadaan Injil yang apostolik, di mana adanya komitmen terhadap firman Tuhan dan pelaksanaan sakramen dan disiplin gereja yang berdasarkan firman Allah. Yang berikutnya yaitu tanda gereja, yaitu tanda gereja dari gereja sejati, di mana di dalam gereja tersebut ada pemberitaan firman secara benar. Bisa dilihat di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan juga Yohanes 14 ayat 23 dan juga 1 Yohanes 1 sampai 3. Kemudian di dalam gereja tersebut ada pelaksanaan sakramen dengan benar. Bisa dilihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan juga Markus 16 ayat 15 sampai 16 dan juga Kisah para Rasul 2 ayat 42 dan juga 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Kemudian di dalam gereja tersebut terdapat pelaksanaan disiplin dengan setia. Bisa dilihat di dalam Matius 18 ayat 8 dan juga 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 dan juga 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40 dan juga Wahyu 2 ayat 14 sampai 15 dan 20. Terima kasih.